Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan final Liga Champions musim ini antara Liverpool lawan Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 1-0. Dengan demikian berarti Real Madrid telah berhasil mengoleksi sebanyak 14 gelar dari Liga Champions yang dulu namanya adalah Piala Champions Eropa. Tapi sebelum saya memberikan analisa lengkap dari pertandingan final ini teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 425.000 dan total jumlah penayangan telah mencapai 5 juta. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Yang kedua, saya ingin juga memberikan saran dan juga nasihat kepada kalian yang merupakan fans dari Liverpool. Ya, terlepas dari kalian ingin mendengarkan saran atau mengikuti nasihat saya, tapi kalian juga jangan berkecil hati. Ya, memang saya tahu sangat menyakitkan bahwa tim kalian tuh kalah di pertandingan final, apalagi sudah bermain bagus. Ya, tapi kalian juga harus sadar bahwa musim ini adalah musim yang sangat mengagumkan bagi Liverpool, karena kalau saya nggak salah ini pertandingan final adalah pertandingan ke-63 bagi Liverpool. Tapi lihat saja permainan mereka tetap penuh energi, mereka bermain bagus. Tapi ya memang rezekinya untuk menjadi juara adalah milik Real Madrid. Tapi selain itu juga Liverpool kan bersaing juga di papan atas Liga Premier Inggris dan hampir menjadi juara, tapi gagal on the final day. Kemudian juga Liverpool telah berhasil menjadi juara dari Piala Liga Inggris dan juga Piala FA. Ya, artinya Liverpool punya kemampuan yang baik untuk lekas bangkit, dan saya yakin bahwa musim depan Liverpool akan bisa kembali bersaing at the top level. Jadi semangat terus ya teman-teman yang merupakan fans dari Liverpool. Dan yang ketiga serta terakhir, saya juga ingin memberikan saran kepada kalian yang merupakan fans dari Real Madrid seperti saya juga Madridista. Ya, saran yang ingin saya berikan terlepas dari kalian ingin mendengar dan mengikuti saran saya atau tidak, ya janganlah kalian membuli ataupun menghujat serta menghina fans dari Liverpool. Ya, karena kita juga perlu respect lawan kita yang tampil luar biasa di pertandingan final dan juga memberikan perlawanan yang dahsyat. Bahwasannya kita berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara, ya kita juga perlu respect ke lawan kita ini, seperti yang dilakukan oleh para pemain dari Real Madrid yang memberikan guard of honor kepada para pemain Liverpool ketika mereka akan ambil medali runner up mereka ya. Jadi ya kita harus memberikan respect lah kepada mereka juga, dan mereka memang adalah lawan yang kuat, tidak mudah untuk mengalahkan Liverpool. Ya jika kalian ingin membuli, ya bully saja tuh Mbappe kan. Yang gak jadi join kan, nyesel nih pasti nih dia nonton di Paris nih. Lihat Real Madrid tanpa Kylian Mbappe bisa menjadi juara. Oke, sekarang saya ingin membahas jalannya pertandingan. Jika kalian seperti saya adalah fans dari Real Madrid, ya tentu kalian yang nonton pertandingan ini dini hari tadi, dag-dig-dug, jantungan, keringat dingin, tangan dan kaki saya ekstra dingin teman-teman. Benar-benar saya dag-dig-dug nonton pertandingan ini. Ya karena Liverpool menyerang terus. Liverpool menciptakan peluang demi peluang. Liverpool menyulitkan para pemain Real Madrid untuk berkembang. Liverpool juga berhasil mengunci Karim Benzema. Kalau saya melihat para pemain Real Madrid itu sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Liverpool, tapi para pemain Real Madrid itu tampil tenang. Terlihat jelas para pemain Real Madrid itu tidak terburu-buru. Mereka juga sepertinya tidak khawatir jika pertandingan ini harus lanjut ke babak extra time atau bahkan sampai adu penalti. Kalau dari para pemain Liverpool, seperti yang tadi saya katakan, mereka memang menguasai jalannya pertandingan. Mereka tampil dengan energi luar biasa. Tapi jelas terlihat mereka tidak tenang. Maka itu begitu banyak peluang yang mereka peroleh tidak berhasil mereka konversikan menjadi gol, plus faktanya bahwa Courtois lagi on fire. Banyak yang menilai sebelumnya bahwa Real Madrid lolos ke final ini karena keberuntungan. Nah, sekarang terbukti kan, mana ada faktor keberuntungan di pertandingan final ini. Dan mana mungkin ada sebuah tim itu berkali mana mungkin ada sebuah tim itu berkali-kali beruntung teman-teman. Artinya memang Real Madrid ini punya kemampuan untuk bersaing at the top level dan meraih kemenangan serta menjadi juara. Itu mereka buktikan dengan menyingkirkan tim-tim calon juara lainnya seperti Paris Saint-Germain, Chelsea,
Manchester City, dan akhirnya di final mereka bisa mengalahkan Liverpool yang juga merupakan salah satu tim kuat lainnya dari Liga Inggris. Artinya 3 tim dari Liga Inggris, ya, 3 tim dari Liga Inggris yang berada di top 3 dikalahkan atau disingkirkan oleh Real Madrid. Coba kurang hebat apalagi Real Madrid. Dan ini kan membuktikan apa yang pernah saya katakan, bahwa this is Real Madrid, my friends. Ini tim yang punya DNA Liga Champions. Dan mereka buktikan di pertandingan final ini. Saya tahu dan saya yakin, pasti banyak dari kalian yang nonton pertandingan ini akan menilai bahwa Real Madrid bermain dengan strategi defensif. Apalagi kalian tentu melihat statistik yang memberikan fakta bahwa Liverpool punya total 24 peluang. Ya, Liverpool punya total 24 peluang, kemudian ada 9 peluang yang berbahaya. Dibandingkan Real Madrid yang cuma punya 4 peluang secara total dan 2 peluang yang berbahaya. Tentu siapapun yang melihat statistik ini akan mengira bahwa Real Madrid bermain defensif. Tapi kenapa hanya terpaku kepada total peluang? Coba lihat juga dari segi ball possession. Gak beda jauh. Real Madrid bisa mendapatkan penguasaan bola atau persentase ball possession di atas 40%. Itu bukan berarti tim tersebut bermain defensif. Tim-tim yang mengandalkan strategi defensif itu seringkali atau rata-rata atau biasanya persentase ball possession-nya itu di bawah 40%, teman-teman. Mau bukti? Nah, kalian lihat statistik dari pertandingan final Conference League antara Roma lawan Feyenoord. Lihat ball possession-nya berapa. Ball possession Roma itu di bawah 40%. Itu namanya permainan defensif. Karena mereka sifatnya menunggu, gak mau ngambil inisiatif untuk juga melakukan serangan. Mau lagi, contoh pertandingan antara Liverpool lawan Tottenham Hotspur. Lihat ball possession-nya. Ball possession dari Tottenham Hotspur itu di bawah 40%. Mau lagi, contoh pertandingan final Europa League musim lalu antara Manchester United lawan Villarreal. Lihat persentase ball possession-nya Villarreal di bawah 40%. Itu yang namanya strategi defensif. Jadi Real Madrid ini bukan bermain defensif, tapi dipaksa bermain defensif. Kenapa bisa seperti itu? Karena Liverpool mengandalkan high line of pressing, atau yang kita kenal istilahnya gegenpressing. Gegenpressing itu menyulitkan para pemain tim lawan untuk berkembang. Sehingga yang dilakukan adalah pressure man-to-man marking serta penutupan area. Jadi selain untuk menyulitkan para pemain tim lawan itu membagi bola, juga menyulitkan para pemain tim lawan itu untuk mengandalkan skill individunya. Nah, that's why kita lihat Vinicius Junior sangat sulit untuk bisa mengandalkan skill individunya. That's why kita lihat bagaimana Karim Benzema tidak mendapatkan satupun peluang. That's why kita lihat Valverde hanya mendapatkan 1 peluang untuk mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Ya, bagusnya peluang tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Vinicius Junior untuk mencetak gol. Kalau dari jalannya pertandingan, ya kita bisa lihat memang secara keseluruhan Liverpool mendominasi jalannya pertandingan. Betul kan? Bagaimana caranya Liverpool mendominasi jalannya pertandingan? Mereka menyerang dari 2 sektor sayap. Yang sebetulnya juga merupakan cara dari Real Madrid untuk menyerang. Artinya kan Real Madrid akan sulit untuk menyerang. Tapi Real Madrid juga punya pemain-pemain yang kuat di lini tengah untuk membagi bola. Maka itu sesekali Modric dan juga Kroos terlibat dalam upaya mereka untuk membangun serangan. Jadi bukan berarti Real Madrid itu menunggu di belakang, tapi Real Madrid itu bersabar untuk menyerang. Kalau mereka coba meladeni permainan cepat dari Liverpool, mereka akan hancur. Kenapa mereka akan hancur? Karena ya jujur saja, para pemain Real Madrid kan tidak punya kecepatan seperti mayoritas para pemain Liverpool. Luis Diaz, Sadio Mane, Mohamed Salah, kemudian Henderson, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson. Ini kan pemain-pemain yang punya speed. Kalau Real Madrid bermain terbuka dan ini bukan 2 leg, ya mereka akan menanggung resiko yang sangat besar. Maka itu mereka bermain sangat berhati-hati. Mereka tidak langsung memberikan bola ke depan, tapi mereka cari momen untuk memberikan bola ke depan. Ketika mereka dapat momen itu, maka mereka akan membangun serangan dan coba untuk menciptakan peluang. Walaupun itu tidak mudah, memang tidak mudah. Dan saya melihat pertandingan ini seperti pertandingan ketika Real Madrid itu bermain di Manchester City. Madrid itu dipaksa bertahan 25 menit awal jalannya pertandingan itu milik City. City bisa mencetak 2 gol.
Dan meskipun City bisa mencetak 2 gol, Madrid juga akhirnya bisa mencetak gol di kandang City. Di pertandingan final ini, di 25 menit awal jalannya pertandingan ini, Liverpool mendapatkan sekitar 5 peluang, teman-teman. 5 loh. 25 atau 26 menit jalannya pertandingan ini. Nah, ini 5 peluang ini tidak bisa mereka konversikan menjadi gol. Setelah itu baru kita lihat Real Madrid perlahan-lahan mulai mendapat irama permainan mereka. So this was a very patient game from Real Madrid. Mereka bermain dengan sabar. Dan kalau kita berbicara soal permainan individu per individu dari kedua tim, maka yang saya melihat yang bermain bagus dari Real Madrid, ya tentu yang pertama adalah Courtois kan, karena dia banyak melakukan save. Bahkan dia mendapatkan gelar Man of the Match kan dari pertandingan ini. Tapi selain itu nih teman-teman, yang saya melihat ada Carvajal. Ya, memang Valverde memberikan umpan, betul. Valverde gak buruk, tapi ini menurut saya 2 pemain kunci nih. Carvajal. Kenapa saya katakan Carvajal? Karena Luis Diaz tidak berkutik sama sekali. Sampai Luis Diaz itu perlu diganti di babak kedua sama Jota. Padahal Luis Diaz ini adalah senjata pamungkas dari Liverpool. Karena dia adalah pemain yang baru di Liverpool yang sebetulnya tentu belum banyak pemain dari Real Madrid pernah berhadapan dengan dia. Tapi ketika Luis Diaz ini dikunci oleh Carvajal, dia mempersulit Luis Diaz, maka itu lebih sering umpan-umpan itu diberikan dari sektor kanan dari Trent Alexander-Arnold. Ketika Trent lebih sering naik ke depan, nah ketika itulah para pemain Real Madrid coba untuk membangun serangan. Benar kan? Di babak pertama, Konate berhasil beberapa kali memblok pergerakan dari Vinicius. Tapi di babak kedua, akhirnya Vinicius mendapatkan ruang untuk mencetak gol. Terus bagaimana dari Liverpool? Kalau saya melihat pemain kunci dari Liverpool di pertandingan ini, ya jelas saya melihat adalah Thiago. Thiago bermain sangat rapi, tapi sayangnya dia tidak bisa bertahan lama dan perlu diganti karena ingin opsi yang lebih menyerang lagi. Tapi saya melihat Thiago bermain bagus di sini. Sulit sekali bagi para pemain Real Madrid untuk melewati Thiago. Tapi jika Konate di babak pertama itu tidak berhasil menutup ruang gerak dari Vinicius, maka bisa saja Real Madrid menciptakan peluang lebih banyak di pertandingan ini. Tapi Konate cukup baik permainannya. Nah, kemudian kita juga melihat ada situasi di mana Benzema sudah mencetak gol, tapi dianggap offside. Nah, saya agak bingung juga sih, karena kalau menurut saya, yang saya melihatnya memang dia berada di belakang penjaga gawang, artinya itu offside. Tapi yang saya melihatnya, mungkin saya salah lihat, bahwa sepertinya sentuhan terakhir itu kena Fabinho. Baru kemudian bola itu ke Benzema dan dia mencetak gol. Tapi ya udah, ketika sudah ada keputusan dari ruang VAR ya kita perlu terima. Tapi teman-teman perhatikan nggak? Ketika gol itu tidak disahkan, para pemain Real Madrid itu nggak drop loh. Mereka justru tampak ya biasa saja. Dan bahkan jika teman-teman lihat ada senyuman loh dari Karim Benzema. Kenapa? Tahu gak kenapa? Karena akhirnya mereka sadar bahwa dengan bermain bersabar mereka juga bisa menciptakan peluang. Dan lihat juga ketika Real Madrid sudah mencetak gol, ada juga pergerakan dari para pemain Real Madrid ke ruang pertahanan dari Liverpool. Bahkan Camavinga mendapatkan peluang untuk mencetak gol kan. Off target, sayang sekali. Dan kalau dari jalannya pertandingan tadi sudah saya jelaskan 25 menit itu sebetulnya Liverpool punya banyak peluang, tapi sayang mereka tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut. Seperti yang pernah saya tegaskan, kalau lawan Real Madrid itu mau punya 2 peluang ya 2 peluang itu harus gol. Kalau menyia-nyiakan peluang, ya itu bisa menjadi bumerang, kembali terbukti di pertandingan ini. Dan selain ketenangan dari para pemain Real Madrid, saya melihat mereka juga cerdas. Mereka coba untuk mendelay, memperlambat tempo permainan, nggak mau ikutin permainan cepat dari Liverpool. Ya mereka nggak akan sanggup juga. Ya mayoritas para pemain Real Madrid itu kan pemain-pemain senior yang ya usianya 30-an kan. Tapi dengan bermain tenang, dengan mengandalkan intelijensi, akhirnya mereka bisa keluar dari pressure para pemain Liverpool. And look at the goal. Look at the goal. Valverde yang maju, dan Valverde juga menyulitkan pergerakan dari Andrew Robertson. Valverde maju, bisa saja dia memberikan umpan ke kanan karena Carvajal melakukan pergerakan tanpa bola, tapi dia memberikan umpan ke dalam dan ternyata di tiang jauh ada Vinicius Junior yang tidak terkawal oleh Trent Alexander-Arnold. Ini kelemahan dari Liverpool. Babak pertama memang ditutup Konate, babak kedua enggak, lepas. Jadi sekarang terbukti bahwa memang Trent tuh gak bisa bertahan, dan Trent tuh sering kemakan tuh di tiang jauh, kemakan lagi di tiang jauh. Dia gak lihat ada Vinicius, padahal itu kan pemain yang posisinya berhadapan sama dia. Ya seharusnya kan dia sadar, dia perlu kawal ini pemain, kemanapun pemain ini bergerak. Seperti ya Konate atau Van Dijk yang mengawal Benzema, maka itu Benzema gak bisa mendapatkan peluang sama sekali, terlepas dari gol dia yang dianulir. Selain itu gak ada dia. So this is the weak point of Liverpool, Trent.
bahwasannya dia ikut menyerang, ikut juga coba untuk create chances, bukan itu poinnya. Sebagai fullback dia juga harus bisa bagus bertahan, kalau enggak sulit seperti apa yang dilakukan Carvajal dan Mendy. Dan lihat begitu banyak peluang dari Salah, berapa? 6 peluang loh dia on target. Nah, nyesel gak tuh ketemu Real Madrid? Mendingan ketemu City kan? Belum juga City lawan Real Madrid, Salah sudah bilang mau ketemu Real Madrid. Lihat akibatnya. Justru kembaran saya. Wak Haji Benzema senggol dong. Yang akhirnya menjadi juara, dan ya logisnya dialah yang akan mendapatkan Ballon d'Or ya teman-teman. Apalagi dia adalah top scorer dari Liga Champions musim ini, dan banyak rekor yang diukir oleh Real Madrid selain berhasil menjadi juara sebanyak 14 kalinya. Dan Jurgen Klopp, ya kita lihat akhirnya kehilangan ide. Dia melakukan beberapa pergantian pemain yang justru menghilangkan keseimbangan dari timnya. Kenapa? Coba perhatikan, lebih cepat pergerakan dari para pemain Liverpool, tapi lebih cepat juga mereka mengambil keputusan untuk syuting yang membuat atau mempermudah para pemain Real Madrid. Ya, lagi-lagi karena mereka tergesa-gesa, lagi-lagi karena mereka gak tenang. Tampaknya dari menit 0 para pemain Liverpool tuh ingin mencetak gol secepat-cepatnya, ingin menyelesaikan pertandingan ini secepat-cepatnya, ingin mencetak sebanyak-banyaknya gol agar mengakhiri perjuangan Real Madrid di Liga Champions. Tapi ternyata berkat ketenangan, ya para pemain Real Madrid bisa keluar dari pressure para pemain Liverpool dan akhirnya menjadi juara. So Real Madrid jelas layak menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Jangan hanya cuma dilihat pertandingan final ini, tapi juga dilihat perjuangan mereka dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Luar biasa. There is no hockey. It's all a team effort. Golnya juga bukanlah gol berbau keberuntungan, tapi berkat kerjasama secara tim. Dan kita lihat bagaimana Ancelotti menjadi pelatih yang telah berhasil mengoleksi 4 gelar dari Liga Champions. Kurang apa lagi pembuktian dari Ancelotti, teman-teman? Ya udah, so congratulations to fans of Real Madrid, including me of course. Dan tetap semangat kalian yang merupakan fans dari Liverpool. Saya yakin tim kalian akan cepat bangkit musim depan. Saya harapkan yang terbaik bagi tim kalian. Kita tunggu nanti bagaimana perjuangan dari kedua tim di Liga Domestik dan juga tentunya di Liga Champions. Thank you so much for listening to me, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung channel YouTube Triple B. No hate, only football. Salam sepak bola. Hala Madrid.